Auditor SSTBMM kami terima kasih. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, marilah kita sama-sama dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Al-Mukarrom, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Haji Nur Cahyo Ali Prastio, sarjana hukum, sarjana ilmu kepolisian, magister hukum. Jumatan beliau disuarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang saya hormati Bapak-bapak sekalian, mulai dari Bapak Ketua Takmir Masjidul Huda serta Bapak Wakil yang sambutannya bisa menarik. Yang saya hormati hadir di sini dari Polres dan Bapak Kapolres Haji Almono tahun 2006, senior saya, warga Bliki tapi asli Blora ya, sudah jadi orang Batam, dan juga para pejabat dari Polres Batam, tidak lupa Pak Camat Kabupaten Malang bersama Pak Kapolsek, para jemaah sekalian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang insya Allah senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik, kesempatan malam hari ini adalah kali pertama kami Pak di masjid ini mengikuti kegiatan pengajian Islam di 35 harian, sebuah kehormatan bagi saya pribadi selaku pribadi saya sendiri, selaku warga masyarakat maupun selaku yang membantu di Polres Batam maupun selaku generasi muda. Saya muda saja itu saya kira teman-teman ini bukan karena apa-apa, namun karena kami didaulat insya Allah. Semoga hadir dari saya bersama dengan saudara sekalian, tentu ini menjadi wasilah berbagai macam kebaikan termasuk ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bersama berkumpul yang panjenengan kita semua adalah dalam rangka menimba ilmu yang saya maknai dalam setiap akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana hasanah itu adalah kebaikan, di mana kebaikan yang utama adalah mendapatkan ilmu sebagai bekal kehidupan kita kelak, yang mana kita tahu bahwa kehidupan di dunia kita ini hanya sebentar. Maka sebaik-baik umat antaranya adalah yang dia mendapatkan rezeki berupa ilmu. Karena dengan ilmu ini yang nanti menuntunnya adalah berbagai macam kebaikan, berbagai macam aplikasi maupun berbagai macam aktualisasi kita sebagai umat muslim. Dan kita tahu bahwa di dalam majelis ini kita berkumpul di sini, bahwasanya kalau bimbingilah tatma'innul qulub ya. Kita pasti merasa tenang ada di dalam masjid ini karena kita senantiasa menyebut nama Allah. Karena sejatinya hati kita ini tidak pernah berhenti, pikiran kita ini tidak pernah berhenti. Kadang lari ke sana. Mungkin saat ini pun ada yang mikir pintunya udah ditutup Indonesia atau besok mau masak apa. Sejatinya pikiran kita ya dia berselancar kemana-mana. Hati kita juga tiba-tiba tergoda setan. Tapi barang siapa senantiasa menyebut nama Allah, ya tadi berzikir, sehingga itu akan memberikan ketenangan kita. Dan ini juga selaras bahwa dalam sosok kita, mulai dari pikiran kita, mulai dari raga maupun kita, ya, mulai dari jasa kita. Saya sering bicara teman-teman sekolah, siapakah yang menjadi raja di dalam diri kita? Apakah raga kita atau
terus tiap hari 3 kali makan sehari. Kemudian kalau kita yang menjadi raja itu adalah pikiran kita, semuanya hanya logika saja yang dibuat. Benar salah menurut pemikiran kita, bahkan pemikiran orang umum atau pemikiran temannya begitu. Dan tidak bisa, tidak lain dan bukan yang menjadi raja dari dalam diri kita adalah sesungguhnya adalah jiwa kita. Karena hati kita tidak pernah bisa mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu tadi kita sucikan hati kita dengan senantiasa berkumpul dalam majelis ilmu, berkumpul di sini untuk mengisi diri kita. Semoga saya pribadi maupun rekan-rekan semua muslim kita bisa menjadikan raja dalam diri kita ini adalah Allah kita, sehingga menuntun kita ibarat software ya. Saya pernah mendengar dari teman-teman saya, software yang terkoneksi kita ini diri kita dengan Allah adalah kebersihan hati kita. Makanya kita harus selalu menyucikan. Makanya ada pengajian tahfiyatul nafs, makanya kebersihan diri kita. Baik. Kemudian dalam kesempatan ini tadi disinggung masalah kenakalan remaja. Memang betul Pak, kemarin kurang lebih belum ada sebulan ya, memang ada kejadian yang mungkin bagi saya juga cukup kaget ya, karena itu ternyata terjadi di Batam ya. Di antaranya adalah anak-anak muda yang terkena tren kenakalan remaja dalam bentuk suka taruh atau suka berantem. Mengisi kegiatan liburan itu anak-anak itu dengan nongkrong, kemudian dia tahu dan kita mulanya bisa pakai alat-alat celurit itu. Dan itu dilakukan sebagai sebuah hobi atau pelampiasan. Dan bukan masalah menangkalnya, tetapi adalah yang bisa penting kemudian dipost. Maka pesan kami akan pindah Bapak Ibu sekalian, untuk keselamatan pribadi mohon hati-hati ketika sudah jam 12 malam. Itu kita lihat setiap malam minggu. Trennya adalah setiap malam libur, kemudian tengah malam sampai subuh nih kalau di dalam mereka ada niat sampai begitu. Tangan-tangan begitu ya, namanya siom. Sehingga pesan kami yang kedua adalah setidaknya dalam diri keluarga kita jangan sampai ada yang terkena kesalahan-kesalahan anak muda yang seperti ini. Ini jadi PR kami, jadi PR kita semua. Yang kadang-kadang kita nggak tahu sebetulnya baik saja, tapi kali ini kalau dia mencari kebahagiaan di tengah sunyi Allah, maka ini seperti sangat kebalikan dengan kita. Mestinya tengah malam dalam waktu yang sangat hijau untuk kita berdoa. Maka itu bisa kami mohon setidaknya dari keluarga kita, anak-anak kita yang tidak pernah lepas dari handphone itu, mohon berbalik kontrol, ya, terutama malam minggu dan malam minggu. Nah dari situ nyawa saya bahwasanya anak-anak itu ya sama gitu ya. Bagi mereka anggap itu mungkin surganya dia di dunia. Ya. Walaupun demikian Allah memberikan kesempatan yang sangat lebar kepada siapapun untuk kembali dan bertobat. Ya. Untuk itu kalau boleh malam ini saya berbicara sedikit Pak, saya bukan menggurui tapi saya mencuri saja barangkali apa yang pernah kami dapatkan ilmu yang bahwasanya kita tahu perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang berat, menanjak, lagi bertaburan dengan kerikil tajam yang bisa melukai kaki perjalanan serta menggores luka perih di sanubari kehidupan. Termasuk kita tidak tahu apakah saudara kita yang berada pada belenggu seperti tadi, jangan-jangan dia kesulitan untuk kembali. Kita berempati untuk bisa senantiasa setidaknya mendoakan sesama kita muslim bisa kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang begitu panjang seakan tiada berujung, yang letih akan keletihan dan capek, dan mungkin untuk berbalik arah hingga tersisa ialah mereka yang terpilih dari para hamba yang bersabar. Kita yang merasa lelah, kita yang penuh dengan goresan kehidupan, karena masing-masing dari kita pasti selama orang bernyawa pasti akan diuji, dan ujiannya adalah masing-masing sendiri-sendiri. Dan apabila kita bisa menghadapi dan penuh sabaran, maka ini adalah masuk ke kalangan hamba yang bersabar. Ini yang menjadi kita harus belajar besar ya, kepada sebuah keyakinan tanpa
atau kita harus punya tujuan dalam hidup kita, yaitu mengalirkan tenaga yang ekstra untuk memberi kekuatan kepada jalan kita. Ibarat itu kalau kita banyak cobaan selama ini, saudara kita banyak cobaan, kita harus tetap kuat dan sabar menapaki jalan agama yang benar dan berada pada sebuah keyakinan di mana tujuan dan kekuatan itu tidak ada daripada surga. Lalu dari engkau bagi masuk surga tangan, yang mau masuk surga tangan. Kita semua mau masuk surga. Makanya malam ini saya mau bicara sedikit tentang surga. Karena lagi betapa lelahnya kita atau siapapun yang menganggap lelah di dunia ini bercapek-capek, jangan pernah lupa ada tujuan yang akan kita tuju, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi kekuatan kita. Jangan pernah lupa. Nanti dikatakan bahwa pedihnya kehidupan di dunia yang mungkin hampir seperberapa dalam skala besar, ataupun di dunia yang malah sebetulnya dalam suasana yang susah, tetapi selama bersandar pada Allah, nanti ibaratnya seperti jari yang dicelupkan sedikit mau merasakan kenikmatan surga. Saya lupa, kamu di dunia itu gimana? Saya lupa pedihnya dunia seperti apa. Saking nikmatnya di akhirat, saking nikmatnya di surga. Ya saya bisa tanya yang mau masuk surga kan? Nanti jangan lupa kalau sudah masuk surga, kalau ada teman-teman kita, saudara kita jamaah yang belum, tolong dicari, diajar untuk bisa masuk surga ya. Mana lagi? Bahas ini mau kalau bahas kantimas tapi malah. Baik, saya baca contekan saya nanti ibu Pak. Masih cukup waktunya ya. Dan saya akhirnya cerita ini ya. Kenapa kita membahas surga ya? Bahwa kita tahu dalam hati kita di seorang muslim itu setidaknya ada 3 hal yang meliputi. Yang pertama, kadang-kadang hati kita itu merasa takut akan banyak dosa kita, takut tidak ada pengharapan di bagaimana dan sebagainya. Kalau salah menyikapi takut terus, akhirnya kita berdosa. Udah sekalian saja dan dia tidak kembali ke Allah, malah dia menjadi putus asa. Terus apa betul? Ada yang seperti itu deh. Ya, contohnya adalah mungkin beberapa warga binaan di Indonesia, udahlah saya itu mau buat apa? Toh orang tua saya tidak ngurus. Daripada saya begini, saya cuma cari kebahagiaan saja di dunia. Saya tidak akan pikir akhirat. Padahal Allah membuka kesempatan yang sangat lebar kepada siapapun. Disitulah kehadiran Allah untuk bisa kembali ke jalan. Ya. Yang kedua, orang juga dalam lingkup hatinya itu ada sebuah rujak atau harapan. Ya. Melakukan dosa, memang betul ada harapan. Tetapi kalau setiap saat terlalu pede terhadap ampunan Allah, tidak mau berbenah, akhirnya menggampangkan. Besar pokok lagi maksiat seperti itu, mereka mau tobat. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ada paham yang bilang yang penting kalau muda koya-koya, ya kan? Kemudian apa namanya? Tua kaya-kaya, nanti mati masuk surga. Kalau bisa dia mengatur dirinya sendiri dengan PD-nya tadi, karena dia memaknai rasa pengampunan Allah itu hanya dengan penghayatan yang sesat. Harusnya ya dihayati betul bahwa Allah itu maha luas, tapi dengan aktualisasi diri. Sehingga keseimbangan antara keduanya ini adalah harus kita ciptakan. Seperti mobil, kalau rasa takut itu rem, ya, maka rasa harap itu adalah gasnya. Kalau direm terus kira-kira jalan apa betul? Betul loh. Tapi kalau nggak ada remnya, digas terus kira-kira nabrak apa betul? Makanya untuk mencapai tujuan akhir hidup kita harus seimbang. Dalam perjalanan itu harus seimbang antara gas dan. Jadi kalau yang bilang gaspol harus hati. Ya, kalau ada gaspol boleh gaspol, tapi remnya harus digunakan. Tidak boleh serta-merta gas terus nanti. Ya tujuan akhirnya ya sampai barangkali tetapi dalam keadaan tidak mendarat mereka. Ini kurang lebih gambaran yang kami sampaikan. Sebagaimana perkataan dari Udail bin Iyad bahwa hidup adalah perjalanan menuju Allah. Maka ada 3 pertanyaan yang harus kita
ingat yang harus kita bercermin buat diri kita. Siapakah diri kita? Kita ini siapa? Ya tentu jawabannya kita ini adalah makhluk. Bukan kita ini Kapolres, tetapi pada saat introspeksi diri biasanya akan berkaca, siapakah Anda? Kita adalah sejatinya adalah makhluk yang Allah SWT. Yang kedua, apa tujuanmu diciptakan di dunia? Kita sudah tahu perintah kita manusia diciptakan adalah untuk beribadah, ya, berjalan menuju Allah. Yang ketiga pertanyaannya, lalu mau kemana kita akan melangkah setelah kehidupan dunia ini? Ya tentu jawabannya adalah kita melangkah menuju rahmat Allah, ya, yaitu surga. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tentang surga supaya mengerti tujuannya surga, seperti apa surga, bagaimana meraih surga. Itu adalah nanti menjadi motivasi kita sampai tujuan kita yang akan kita cari. Betul atau tidak? Bapak Ibu sekali lagi yang mau tujuan akhirnya surga, mari anak-anak. Masya Allah. Coba anak-anak setuju, anak-anak setuju. Ya, sekarang tepuk-tepuk temannya di sebelah kanan. Tepuk-tepuk. Hei kawanku. Kalau katakan hei kawanku, mari kita menuju surga. Surga. Amin. Insyaallah ya. Kalau itu kan masuk surga semua insyaallah. Ya. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita berbicara pada surga, melihat apa itu surga bagaimana, ya sejatinya harus cari tahu ya. Dan nanti akan membuat apa namanya, cara pandang atau view, atau kalau handphone sekarang kan ada di zoom, dikecilin, dibesarin gitu. Maka cara pandang kita terhadap surga kita harus besarkan dan lebih jelas lagi ada apa di sana supaya kita sudah tinggi. Dan kita semakin melihat kenikmatan apa yang ada di surga, maka kita semakin mengecilkan kenikmatan yang ada di dunia. Ya sekali lagi, semakin kita mencari tahu nikmatnya surga, maka nanti kita akan mengecilkan nikmatnya yang ada di dunia. Akhirnya pikiran kita menuju pada tujuan akhir kita. Kurang lebih konsepnya demikian. Hidup yang penuh guncangan dan kesedihan, ya, tidak ada obat penawarnya, melainkan mengingat bahwa dalam kehidupan surga setelah ini tiada kesedihan, tiada guncangan apapun di dalamnya bagi mereka yang memiliki tiket. Tiketnya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedihan dan kesakitan di dunia adalah sementara saja. Maka tiada kata berputus asa bagi orang-orang yang mengimani bahwa hari-hari yang indah akan segera. Kemudian saya bacakan ini ada puisi dari Ibnul Qayyim tentang surga. Kalau kamu bertanya tentang atapnya, maka atapnya adalah arsy Allah. Kalau kamu bertanya tentang perabotnya, maka ia terbuat dari permata dan mutiara. Coba sendiri bayangkan. Kalau perabot kita paling merek satu gitu, betul? Harus seperti atau Mas Pion. Ya. Tetapi di sana nanti indahnya adalah perabotannya dari permata dan mutiara. Kalau kita bertanya tentang bangunannya terdiri dari batu yang terbuat dari emas dan perak, betapa indah. Masjid yang di sini sudah sangat indah, Pak. Apalagi nanti di dunia. Makanya tidak bisa dibandingkan kenikmatan yang di dunia dengan di akhirat. Sangat-sangat berbeda. Kalau kamu bertanya tentang pohonnya, maka daunnya dari emas dan perak. Tapi tidak perlu dicontoh atau dijual untuk emas, tidak ada pohon sini. Tidak ada kayu dan bata. Kalau kamu bertanya tentang buahnya, ia lebih lembut daripada susu dan lebih manis daripada madu. Daunnya berbentuk perhiasan dari permata dan mutiara. Jika matahari menyorot, semua perhiasan menjadi gemerlap. Wajah dan senyuman bagaikan kuntilan. Kalau kita melihat bagaimana sungainya, ia terdiri dari susu yang indah yang tidak pernah berubah rasanya. Sungai yang berupa arak-arak yang sangat lezat bagi mereka yang meminumnya, dan sungai dari madu yang murni yang memuaskan dahaga pada setiap penurut. Kalau ingin tahu makanannya, tidak ada pecel lele, ya. Ia terdiri dari buah-buahan yang kita sangat sukai dan berselera kepadanya. Daging yang tidak pernah membusuk membuat berselera orang yang melihatnya.
Kemudian kalau terjadi pembicaraan di surga, bagikan pembicaraan dua kekasih di sana. Kalau dia di dunia, bagikan minyak yang memenuhi langit dan bumi, ucapannya hanyalah tasbih, tahlil dan tahmid. Sinarnya bagikan sinar matahari yang menyinari langit. Indah mau kira-kira gitu? Indah menempah kira-kira? Indah mana sama dapat THR kira-kira? Indah mana kira-kira sama dapat THR? Ya masih jauh nikmatnya surga loh. Ya tidak. Kita harus tetap meyakini kita akan meraihnya. Kemudian bagaimana kita meraih surga? Apakah surga itu jauh atau dekat kira-kira untuk meraihnya? Ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan bahwasanya surga itu lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada tali sandal, dan neraka juga demikian. Artinya sangat dekat. Dan makna dari hadis tadi adalah jangan meremehkan apapun kebaikan dan ibadah yang mampu kita lakukan. Sekali lagi saya ulangi, jangan meremehkan apapun kebaikan dan ibadah yang mampu kita lakukan. Karena surga itu begitu dekatnya dengan kita. Bisa jadi gara-gara suatu perkara kebaikan yang kita anggap remeh dan kecil, tapi justru itulah yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita simak beberapa kisah yang pernah disampaikan. Tadi saya cerita di Masjid Polres, kisah Bilal, Bilal bin Rabah yang azan di Masjid Nabawi, yang terompahnya terdengar sampai di surga. Ketika ia ditanya, Bilal tidak menyebutkan amalannya sebagai muazzin, tidak pula amal jihadnya, tidak pula amal hijrahnya. Bilal justru menyebutkan bahwa setiap kali ia berhadas atau dia batal wudu, maka dia mengambil wudu dan dia sholat 2 rakaat sehingga tidak dilewatinya siang dan malam melainkan dalam keadaan suci. Jadi amalannya dia melalui wudunya. Ada pula orang yang melompat-lompat bergembira. Ini ceritanya di sana di surga karena amalnya hanya karena menyingkirkan dahan yang melimpah di tengah jalan. Apakah itu bisa kita lakukan dan ada dalam kesadaran kita? Betul mau kira-kira? Ya kan? Artinya kita tidak boleh meremehkan amal yang kecil tadi. Hanya menyingkirkan daun, hanya menyingkirkan batu yang ada di jalan. Kalau Allah itu bisa menjadi wasilah masuk surga. Atau kita pernah mendengar cerita bahwa ada seorang wanita berzina yang kemudian memberikan minum bagi seekor anjing yang sedang butuh minum, sedang haus. Yang karena tulus ikhlasnya perbuatan itu, Allah menerima amal yang kecil lalu merahmatinya sehingga dimasukkan ke surga. Kita tahu dan sadar tidak ada di sini yang hadir termasuk saya dalam orang yang suci. Tetapi kita selalu berbuat untuk penyucian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada diri kita dan siapapun yang tidak pernah lepas dari dosa. Ya, bahkan sampai dengan kita ngaji di sini itu mungkin masih ada yang sulit meninggalkan suatu hal kemaksiatan. Tetapi ingat, bagaimanapun besarnya dosa, masih lebih besar rahmat dan ampunan Allah. Maka ampunan Allah yang sangat luas. Ya. Dan tiket surga itu tidak hanya milik laki-laki saja atau perempuan saja, tidak hanya milik pejabat saja, tidak. Tetapi keadilan Allah di mana? Keadilan Allah ada pada semua umatnya diberi kesempatan yang sama untuk bisa kembali kepada jalan. Itulah keadilan Allah. Seluas tidak dibedakan. Yang membedakan adalah keinginan dia untuk kembali kepada Allah. Jadi kalau ada orang mau baik, teman-teman kita dan diri kita sendiri, tidak usah ragu. Dan kita tahu apa yang akan kita lakukan kebaikan berbuat kepada dari surga. Kemudian saya juga akan sampaikan bahwa kita tidak pernah tahu amal mana yang akhirnya bisa membuat kita yang bisa membuka pintu langit dan diterima oleh Allah. Bisa jadi mungkin kemarin haji saya, tetapi tidak harus yang kalau
mau surga harus ngaji, apapun yang bisa kebaikan kita lakukan. Bisa jadi tahajud kita yang rajin, ya. Ternyata malam itu belum bisa diterima oleh Allah, tetapi tergantikan oleh perbuatan kecil yang mendatangkan ridho Allah. Ya. Ketika kita pernah membantu seseorang mengembalikan sandalnya, jadi terutama rekan-rekan yang jadi polisi, ya, kita semua sesungguhnya sangat luas, sesungguhnya sangat banyak media bahan maupun lokasi kerja kita yang sangat-sangat membuka kebaikan kita, membantu warga, ya. Dan saya alhamdulillah sangat senang dari wonten masjid mriki, ya, betul-betul kegiatan tadi disampaikan dari sholat berjamaah, tapi sepertinya memang kita harus belajar banyak dari masjid ini bahwa pintu-pintu surga melalui kegiatan-kegiatan yang dihidupkan di majelis ini itu sangat banyak. Insya Allah bagi yang repot-repot mengangkat sayur atau beras untuk bagian warga itu adalah pahala di situ. Amin. Yang nyumbang juga ada. Yang mengangkat menyalurkan itu ada semua. Allah mencatat secara berbeda. Kemudian setiap orang akan melalui pintu surga. Insya Allah kita semua, ya. Kalaupun dikatakan yang berhak layak melalui seluruh pintu surga itu hanya sedikit orang, tetapi paling tidak semoga doa saya dan kita semua kita bisa masuk ke surga melalui salah satu pintu saja tidak masalah. Yang penting terpanggil masuk ke surga, karena yang golongan orang yang bisa masuk melalui terpanggil dari 8 pintu itu tidak banyak. Untuk itu saya sebutkan 8 pintu itu ada pintu apa saja, karena pintu ada berbeda-beda. Yang pertama ada yang disebut adalah pintu Ar-Royan, ya. Seperti yang sudah disebutkan bahwa ini adalah pintu orang yang gemar berpuasa. Jadi Bapak Ibu saya yakin yang sudah banyak yang rajin puasa Senin Kamis, insya Allah nanti menjadi golongan yang dipanggil sakit melalui salah satu pintu ini. Pintu bagi yang gemar berpuasa. Pintu surga ada 8, salah satunya ini. Menurut Ustaz Ali Hidayah bahwa pintu Ar-Royan ini karena orang-orang yang terpilih masuk dalam pintu ini nanti masuknya tidak akan kehausan, ya, karena dia sudah berpuasa betulnya. Kemudian yang kedua adalah melalui pintu As-Shadaqah atau pintu surga ini sesuai dengan namanya merupakan pintu surga yang dikhususkan untuk muslim dan muslimah yang gemar bersedekah. Berdasarkan hadis Nabi bahwa siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu surga. Wahai Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli sholat, maka akan dipanggil dari bagus sholat atau pintu sholat. Jika ia ahli jihad, maka akan dipanggil dari babu jihad. Jika ia ahli sedekah, maka akan dipanggil dari babu sedekah. Jika ia ahli puasa, dipanggil dari pintu puasa atau berdoa. Ini masuk dalam garis tadi. Saya ulangi, yang ketiga namanya adalah as-sholat, merupakan pintu surga yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat yang sering melakukan amal ibadah sholat wajib ditambah sunnah dan menyempurnakan wudu, gerakan serta bacaan sholatnya. Sampun 3 W apa aja tadi ya? Puasa, sedekah, sholatnya kita lakukan dalam usaha. Insya Allah bisa kita lakukan. Kemudian pintu jihad, yang keempat merupakan pintu surga khusus bagi orang-orang yang ikhlas dalam berjihad di jalan Allah. Yang kelima adalah pintu zikir, di mana pintu ini merupakan pintu surga yang Allah khususkan untuk umat Islam yang gemar berzikir. Makanya kita sendirikan setiap bulan nafas kita jangan pernah lepas dari berzikir. Alhamdulillah, apapun dari beberapa terbiasa terbaik. Insya Allah semoga kita semua, maksud saya ini melahirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah, ya, melapaskan zikir kepada Allah. Kemudian pintu al-aiman, yaitu khusus untuk para muslimin muslimah yang masuk surga al-hisab, ya. Dan yang terakhir al-kadhibina jawis wal afina, yaitu pintu khusus untuk orang-orang atau
atau umat Islam yang dapat mengendalikan amarahnya ini juga susah. Makanya kita harus berjihad untuk 7 pintu ini tadi, ya, 8 pintu ini. Ya. Kenapa pintunya tidak hanya satu? Kira-kira? Ya. Di sini dijelaskan bahwa menurut Ibnu Abdillah, setiap orang punya potensi amal masing-masing. Ada yang ahli puasa, dia nomor benar kira-kira. Ada yang ini bapak ini kalau sholat rajin sekali, tapi mungkin puasanya jarang. Mana gitu? Tapi ada yang bapak ini selalu puasa Senin Kamis tidak ada putusnya. Tetapi mungkin sholatnya tidak seperti yang lainnya misalnya. Ya dalam artian yang semuanya. Maka dengan adanya potensi kita berbeda-beda, maka adanya dalam pintu itu supaya kita semua bisa dipanggil ke surga melalui jalan pintu masing-masing. Ya. Karena Allah membagi amal sebagaimana membagi rezeki. Sudah habis waktunya. Ya, kita tahu tadi sudah saya sampaikan kenapa kita harus berorientasi kepada surga, berkeinginan terhadap surga, karena rahmat Allah itu adalah sesungguhnya amal yang telah kita lakukan dikumpulkan dan nanti tidak sebanding dengan kenikmatan surga yang begitu mahal. Saking mahalnya tidak ada sepadan dengan harga surga walaupun hanya sejuta. Ya. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mengakhiri mungkin sedikit tadi yang kami sampaikan membahas tentang surga. Ya. Mari kita temukan potensi amal yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita senang-senang? Saya sudah senang. Ada kata seperti itu. Saya sholat, aku sholat ini. Silakan lakukan semuanya, tapi mana yang menjadi amal potensial kita tingkatkan terus. Siapa tahu ya, potensi amal yang Allah berikan kepada kita itu lalu nanti harus kita kasih amal yang dimudahkan oleh Allah dan menjadi jalan kita menuju surga. Saya kira demikian. Ini materinya masih banyak, nanti kalau ada kesempatan saya sampaikan. Makanya Bapak Ibu, untuk sebagai penutup tentunya tadi betul diadakan Pak Ustaz, kalau saya saja saya jawab, kalau kalau ada yang mau tanya kepada Pak Ustaz. Jadi posisi beliau di sini Pak Ustaz, alias Pak Kapolres. Monggo, kita sebagai tangan. Monggo. Bapak-bapak. monggo atau yang lain. Ibu-ibu. Monggo. Tidak usah malu-malu. Dan dari bahasa tadi Pak Ustaz tentang surga, tentang amal, kita tetap tanyakan ke melebu ikan surga budi. Mungkin puji itu untuk Pak Ustaz. Saya kita tadi. Saya kira kalau tidak masalah ya, nanti kita atau saya tambahkan cerita saja kemarin berhaji menurut begitu. Terus bukan dari pengatur 1 jam lagi tidak apa-apa. Baik, ini yang materi ini mungkin saya cukupkan untuk materi pengalaman kami barangkali semoga bukan menjadi biasa ya, tapi memang kami pribadi merasa bahwa Allah itu sangat menata hidup kita. Coba nanti kita semua gapai, apakah bisa dalam kesulitan kita berkata alhamdulillah, bisa atau tidak? Di mana kita bisa berkata alhamdulillah di tengah kepedihan kita adalah ketika kita tahu bahwa ternyata Allah masih sayang sama kita, masih diberikan jalan kembali. Maka Bapak Ibu sekalian, apabila kita berada di posisi yang sulit, tetapi kenikmatan kesulitan yang diberikan Allah itu ternyata mampu membalikan kita kepada jalan Allah itu sangat kenikmatan. Jadi kenikmatan bisa kembali ke jalan Allah, kenikmatan dijaga di jalan Allah, termasuk dalam rangkaian kami diundang kepada kegiatan ibadah kemarin. Saya rasakan betul sebagai seperti yang kami tidak menyangka.
Kami kalau berangkat haji, alhamdulillah setelah sampai Batam akhir bulan Januari, setelah cepat, yang tidak pernah kami tahu sebelumnya. Artinya dengan logika kami nanti tahun 2027, tapi katanya maju-maju ya. Allah sempurnakan, berikan banyak kenikmatan saya. Makanya ini PR saya adalah harus banyak bersyukur. Karena kalau sudah diberi kenikmatan di antara kita, walaupun sedikit saja, kita harus lebih banyak bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, itu akan diberi kenikmatan yang lebih banyak. Bersyukur lagi, diberi lagi. Dan undangan Allah ke tanah suci, ya, kemarin Ustaz kami mengatakan bahwa mau kita mampu, mau kita tidak, ya, tetapi niat untuk saya harus berusaha berikhtiar untuk bisa ke tanah suci itu harus ada sama ibaratnya kalau daftar saja itu sudah dikatakan sudah punya tiket kesana. Perihal di sana nanti sampai dan tidak yang lunasi itu bukan urusan kita semua, tapi urusannya yang akan dibuka jalan yang berbeda. Nah, kemarin alhamdulillah kami di sana betul-betul memaknai bagaimana wukuf ya, dengan suasana cuaca dan sebagainya, dan kita sangat-sangat bisa membayangkan bahwa ceritanya yang mereka gitu. Dan saya bukan guru ya Pak, hanya untuk saling mengingatkan saja. Kenapa harus berpakaian ihram dengan dua kain, supaya kita tahu bahwa kita kembali juga hanya dengan dua kain. Benar-benar disebutkan oleh Pak dan beliau dan saya sama sekali tidak. Semuanya sama. Kenapa? Tadi saya cerita kenapa dilepas celana dalamnya yang tidak boleh berjahit? Apa lambang? Apa sih yang dimaksud tidak boleh pakai berjahit bagi bapak-bapak? Artinya kalau pakai berjahit itu adalah hiasan dunia. Karena kita menghias diri kita dengan pakaian ini selalu berjahit. Tapi kalau di sana sudah lepas semua yang dua kain itu, artinya Anda menghadap Allah hanya dengan dua kain, seperti Anda akan meninggal dunia dengan berbagai macam dosa kita atau bekal amal yang kita punya. Kalau Allah mengatakan pada saat hari Arafah, ya saat kita berwukuf di padang Arafah, lihatlah itu umatku yang kumal-kumal, rambutnya acak-acakan, yang tidak mandi dari kemarin, yang mereka semua menyembah dibanggakan di depan mereka. Maka semua doanya dia di situ akan saya kabulkan dalam mereka. Apa yang dia minta akan saya kabulkan. Dosa-dosanya dia akan saya ampuni. Perjalanan ini, makna filosofi ini kami ceritakan supaya kita bisa memaknai juga dalam keseharian kita. Kita melihat diri kita penuh perhiasan dunia, tapi ketika di sana tidak ada artinya apa. Sekali lagi tidak ada artinya. Kemudian kenapa ada Safa dan Marwah misalnya? Kemarin kami juga betul-betul bisa mengetahui bahwa kami tidak ada kemuliaan yang diraih tanpa kesucian. Jadi perjalanan Ibunda Hajar dari Safa dan Marwah dengan satu keyakinan. Kenapa Ibunda Hajar ditaruh di situ? Melalui suaminya diperintahkan sekarang sebabnya. Apakah engkau memerintah ini karena ini Allah? Ya, setelah bertanya sekian kali kepada suaminya Nabi Ismail, ulangi Nabi Ibrahim, iya. Setelah dia yakin dan saat kesulitan mencari hari dari Bukit Sama dan Hawa, saya di sana lagi ada tata banyak yang lain lagi sampai di Jumat. Artinya apa? Dalam kehidupan dunia kita, kalau Allah sudah memerintahkan apa, yakin saja. Ya dengan penuh keyakinan. Ya, dalam rangka mensucikan diri kita dan nanti kita akan memulai ke kemuliaan. Kalau artinya kemuliaan, sehingga tidak disangka datanglah pertolongan Allah, air Zam-Zam yang munculnya dari yang dikatakan oleh ulama dari kakinya Nabi, sela-sela jari kakinya Nabi Ismail. Jadi kita merasakan ujian yang telah dilalui oleh kaum-kaum sebelum kita saat. Umur umat Nabi yang saat ini yang kita ini sangat pendek dibanding dengan umat Nabi yang terdahulu bersama. Lalu di manakah
kita harus mengejar kekurangan amal kita, ya, sedangkan umur kita pendek, melalui amalan-amalan sunnah tadi, ya, sholat sunnah, sholat rupiah, dan amalan-amalan yang lain itu mengajar kekurangan waktu kita di dunia untuk mereka. Termasuk barangkali kami doakan para jamaah sekalian nanti bisa beramal suci, nanti bisa beramal soleh di Masjid Nabawi yang merupakan tanah haram yang ada di kota Madinah dengan 1000 kali lipat, dan juga apabila beribadah di tanah suci Makkah, terlebih di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Disitulah kesempatan kita nanti mengajar. Maka engkang bagi gadah, ya, semoga punya niat di sana semua, umroh maupun haji, diniatkan betul, pakai berangkat sampai kita, dan rasanya waktu itu sangat sia-sia kalau hanya kita nikmati untuk jalan-jalan. Tetapi apabila kita beribadah sholat sunnah dan sebagainya, satu kali akan berlipat 100.000. Berarti kalau 100.000 kalau dibagi di 365 hari, kita jangan kalkulator saja. Kalkulator. Coba, biar kita tahu hitungannya. Berapa kali? 273. Benar-benar 100.000 dibagi 365. 273 tahun. Bayang. Tadi saya sebutkan 365 hari, jadi dong. Dengan amalan kita 1 hari di sana, yang dilipatkan 100.000 kali, maka 1 harinya di sana kita beribadah akan menjadi seperti 273. Jadi insya Allah niatkan usaha untuk memperoleh ridha Allah dan memperoleh sebanyak-banyaknya amal ibadah kita. Bukan hanya untuk mencari hitam, bukan hanya untuk yang penting sudah pernah betul, tetapi untuk ini. Insya Allah barang siapa meluruskan niatnya kepada jalan Allah akan dimudahkan. Karena bila kita melangkah 1 langkah kepada Allah saja, Allah akan berlari menjemput kita dalam kebaikan. Saya kira Pak sudah maklum ya. Saya doakan ya. Baik, Bapak Ibu, mengakhiri kegiatan atau penyampaian kami, mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ya Rabbana alhamdulillah ya bagi dan menciptakan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja baitikal harami wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammad. Ya Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Limpahkanlah sholawat, salam dan berkah kepada junjungan kami Muhammad, dengan sholawat yang bisa menyampaikan kami berhaji ke Baitul Haram dan ziarah ke makam Nabi Muhammad, khususnya kepada jemaah Masjid Yuda, khususnya kepada masyarakat kabupaten berikut keluarganya ya Allah, dengan sholawat yang bisa menyampaikan kami semua untuk berhaji dan umrah ke Baitul Haram dan ziarah ke makam Nabi Muhammad. Allahumma ja'al hajjan mabrur wa umratan mabrur wa sa'yan mas'ul wa dhanban maghfur wa 'amalan shalihan maqbul wa ijabatan kabul ya 'alim ma fis suduri akhrijna min al-zulumati ila an-nur ya Allah. Jadikanlah haji kami haji yang mabrur, umur kami umur yang mabrur, sa'i kami sa'i yang disyukuri, dosa kami dosa yang diampuni, amal kami amal soleh yang diterima, dan perdagangan kami yang tidak rugi bagi zat yang mengetahui apa yang ada dalam dada. Keluarkanlah kami dari kezaliman menuju cahaya keimanan. Ya Allah, untuk jamaah Masjidul Huda ya Allah, berikanlah kesempatan untuk berumur yang mabrur, menjalankan sa'i juga yang telah disyukuri, serta ampunilah dosa-dosa kami yang lampau maupun yang akan datang ya Allah. Terimalah semua amal soleh kepada jamaah Masjid Huda. Terimalah amal solehnya dan jadikanlah kita semua dalam perdagangan yang tidak rugi karena Allah. Wahai Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli
hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'alna jam'an marhuma. Allahumma inna nas'aluka ni'matan wa rahmatan wa husnal khotimah ya Allah. Mudahkanlah urusan kami semua, jamaah masjid Al-Huda. Kabulkanlah segala keinginan kami dan sampaikanlah kami ke hadirat-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang mendapat rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu nikmat dan rahmat akhir yang baik ya Allah. Terimalah semua hajat-hajat kami, selesaikanlah semua urusan kami saat ini ya Allah. Selesaikanlah dengan kemudahan yang Engkau berikan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits asli lisani wa ta'khini bil musibah ta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih yang kami sampaikan. Segala yang baik datang dari Allah. Apabila ada kekurangan kita luput dari kami seorang yang hanya makhluk biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.